Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang benda dan peraturan di rumah. Yang akan kita bahas tentang benda adalah bentuk benda, warna benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Bentuk benda ada dua macam. Yang pertama, berbentuk bangun datar. Yang kedua, berbentuk bangun ruang. Warna benda. Warna benda ada bermacam-macam. Ada yang merah, hijau, hitam, biru, kuning, ungu, dan lain-lain. Ukuran benda juga bermacam-macam. Besar, kecil, panjang, dan pendek. Sedangkan permukaan benda dibagi dua, halus dan kasar. Baiklah, kita akan membahas bentuk benda yang pertama. Benda berbentuk bangun datar. Yang pertama, persegi. Ini adalah gambar persegi. Persegi bentuknya, sisinya sama panjang. Contoh benda yang berbentuk persegi: jilbab segi 4, keramik, dan jam dinding. Bangun datar yang kedua, persegi panjang. Ini adalah gambar persegi panjang. Persegi panjang, dua sisinya yang berhadapan sama panjang. Contoh benda berbentuk persegi panjang: penggaris, papan tulis, pintu. Bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Ini adalah gambar segitiga. Contoh benda yang berbentuk segitiga: penggaris segitiga, pizza yang dipotong, gantungan baju. Berikutnya, lingkaran. Ini adalah gambar lingkaran. Contoh benda berbentuk lingkaran: ban kendaraan, jam dinding, koin. Kita lanjut bentuk benda yang kedua, bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Ini adalah gambar kubus. Semua sisi kubus sama panjang. Contoh benda berbentuk kubus: yang pertama, Rubik. Yang kedua, kado. Yang ketiga, dadu. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Ini adalah gambar balok. Contoh benda yang berbentuk balok: akuarium, tempat tisu, penghapus. Bangun ruang yang berikutnya adalah tabung. Ini adalah gambar tabung. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah kaleng minuman, gelas,
ember. Bangun ruang yang berikutnya adalah kerucut. Ini adalah gambar kerucut. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi Pak Tani, centong es krim, nasi tumpeng. Bangun ruang yang berikutnya adalah bola. Ini adalah gambar bola. Contoh benda yang berbentuk bola: jeruk, semangka, kelereng. Kita bahas tentang permukaan benda. Permukaan benda tadi dibagi dua ya. Yang pertama halus. Contoh benda yang permukaannya halus: rambut kelinci, permukaan kaca, rambut kucing, pasir. Pada hewan itu dikatakan rambut ya. Pada hewan mamalia bukan bulu tapi rambut. Lanjut, permukaan benda yang kedua yaitu kasar. Contoh benda yang permukaannya kasar: batu, karpet, batang kayu. Nah, penyusun sebuah benda. Penyusun sebuah benda ini sama juga dengan benda yang dapat kita rubah bentuknya. Yang pertama, karet. Nah, karet bisa kita rubah bentuknya menjadi sebuah ban. Kertas bisa kita rubah menjadi keterampilan, misalnya kertas origami bisa kita buat kupu-kupu, bunga, dan lain-lain. Plastisin. Plastisin juga bisa kita rubah bentuknya berbagai macam, ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk tumbuhan. Ada juga yang membuat plastisin menjadi perabotan rumah tangga atau buah-buahan. Berikutnya, tanah liat. Tanah liat bisa kita rubah bentuknya menjadi pot bunga. Berikutnya, kayu. Kayu juga bisa kita rubah bentuknya menjadi kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Besi. Besi juga bisa kita rubah bentuknya menjadi pagar besi, dan banyak contoh yang lainnya. Jadi, penyusun sebuah benda adalah karet, kertas, plastisin, tanah liat, kayu, dan besi. Nah, penyusun sebuah benda ini dapat kita rubah bentuknya seperti yang telah Ustazah sebutkan tadi. Sekarang kita membahas peraturan di rumah. Yang pertama, membereskan mainan setelah bermain. Jika anak-anak Ustazah bermain di rumah, setelah bermain, silakan bereskan mainannya kembali. Dan yang kedua, peraturannya, tempatkan atau simpan benda tadi pada tempatnya. Dimanapun kita berada, peraturan harus kita taati. Peraturan di rumah harus ditaati oleh anggota keluarga. Peraturan di sekolah harus ditaati warga sekolah. Tata tertib dibuat untuk kenyamanan warga di lingkungan sekitar. Untuk apa kita selalu membereskan mainan dan menyimpannya pada tempatnya? Nah, yang tujuannya adalah yang pertama, agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, agar mainan tidak hilang. Berikutnya, contoh benda. Tadi sudah tahu ya, ketika kita punya barang atau benda, setelah digunakan kita tempatkan kembali pada tempatnya. Nah, ini adalah gambar buku.
Kegunaan buku adalah untuk belajar menulis dan membaca. Tempat penyimpanannya adalah rak buku atau lemari buku. Gambar yang kedua adalah sepatu. Sepatu, sandal. Kegunaannya adalah untuk melindungi kaki. Tempat penyimpanannya adalah rak sepatu. Gambar yang ketiga adalah baju atau pakaian. Kegunaannya untuk melindungi tubuh dari panas matahari dan menutup aurat. Baju biasanya disimpan pada lemari baju atau lemari pakaian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullahu khairan teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.